Bab 1609. Jalan bela diri. Tentu saja warrior yang tidak bisa pergi, karena 4 master alam sempurna itu sudah berdiri di depannya. Warrior yang menyeringai. Apa yang kalian inginkan? Ikut dengan kami. Pada saat ini, pemuda berbaju tunik di samping tiba-tiba datang dan berkata, "Kamu pasti mau, ya kan?" Warrior yang tersenyum kecut. Tentu saja. Menerjang keluar. Dia hanya akan memilih untuk menerjang keluar jika dia sudah bodoh. Ini adalah galaksi meta. Selama dia berani membunuh orang, tak perlu dikatakan, pasti akan ada banyak master alam sempurna dan alam reinkarnasi muncul di depannya. Yang terutama adalah, dia merasa orang-orang ini tidak ada niat membunuhnya. Jika tidak, tetap harus dibunuh meski dirinya tidak mau. Ayo pergi. Setelah pemuda berbaju tunik selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi, dan pada saat ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba memancar dari dada warrior yang, dan kemudian seorang wanita muncul di lokasi. Melihat wanita ini, warrior yang tercengang, karena wanita ini adalah Irene Ann. "Kenapa kamu keluar?" Warrior yang bertanya. Mata Irene Ann jatuh pada prasasti batu di kejauhan, itu. Warrior yang menoleh untuk melihat, tidak jauh, tergantung prasasti batu hitam yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Di prasasti batu, hanya ada 2 kata. Bela diri. Bela diri. Warrior yang sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika Irene Ann tiba-tiba berjalan menuju prasasti batu. Melihat adegan ini, pemuda berbaju tunik di samping hendak bertindak, tetapi orang tua di sampingnya menghentikannya. Orang tua itu menoleh ke arah Irene Ann dengan ekspresi terkejut di matanya, dan segera, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, kejutan di matanya berubah menjadi kegembiraan. "Beritahu Tetua Agung." Orang tua di belakangnya mengangguk, dan dalam sekejap, dia langsung menghilang di tempatnya. Pemuda berbaju tunik sedikit tercengang, dia melirik Irene Ann di kejauhan, dan ada sedikit keraguan di matanya. Pada saat ini, satu orang tua berjubah linen tiba-tiba muncul di lokasi. Melihat orang tua berjubah linen, pemuda berbaju tunik buru-buru membungkuk hormat, "Salam hormat, Tetua Agung." Orang tua berjubah linen sedikit mengangguk, lalu menatap langsung ke arah Irene Ann. Ketika dia melihat Irene Ann, ada sedikit kejutan di matanya, tetapi segera, kejutan itu berubah menjadi kaget, dan dalam sekejap, kekagetan itu berubah menjadi keseriusan. Irene Ann mengabaikan semua orang, dia berjalan langsung ke prasasti batu, dan menatap prasasti batu beberapa saat. 15 menit berlalu. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Irene Ann masih menatap prasasti batu itu. Pada saat ini, hanya warrior yang, Hanolu, dan keluarga Wu yang tersisa di lokasi, dan sisanya telah disingkirkan. Siapa dia? Hanolu yang ada di sebelah warrior yang bertanya. Warrior yang melirik Irene Ann, lalu berkata, "Kerabatku." Hanolu sedikit mengangguk. Wanita ini, tidak biasa. Tentu saja. Warrior yang mengangguk, pada kenyataannya, kekuatan nyata Irene Ann, dia juga tidak tahu, karena dia belum pernah melihat Irene Ann mengerahkan segenap kekuatannya. Namun dia tahu bahwa kekuatan Irene Ann pasti tidak akan lemah, apalagi dia yang saat ini telah menerima warisan Dewa Pendekar Benua Tian. Sampai kapan dia akan berdiri seperti itu? Tanya Hanolu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, kenapa?" Hanolu hendak berbicara ketika Irene Ann yang ada di kejauhan tiba-tiba bergerak. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan pemecah langit muncul di tangannya. Kemudian dia menarikan tombaknya dengan lembut, dan tiba-tiba,
di prasasti batu itu, muncul kata lain. Jalan. Selain kata-kata asli di prasasti batu, sekarang ada 3 kata di prasasti itu, jalan bela diri. Jalan bela diri. Semua orang tercengang, bingung. Saat itu, prak. Sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar di lokasi, dan kemudian, prasasti batu itu terbuka, dan seberkas cahaya putih keluar darinya. Dalam sekejap, cahaya putih menghilang, dan sebuah sosok ilusi muncul di depan semua orang. Dilihat dari penampilan sosok ilusi ini, sekitar 30 tahun, tetapi rambutnya seputih salju, dia mengenakan tunik Cina, sepasang tangannya di belakang punggungnya, matanya sedalam langit berbintang yang luas. Dia berdiri di sana, membuat orang merasa seperti menghadapi langit berbintang di alam semesta, membuat orang merasa kecil bagaikan pasir di lautan. Ketika mereka melihat sosok ilusi ini, ekspresi semua orang di keluarga Wu berubah drastis. Kemudian, semua orang di keluarga Wu berlutut dan berkata serempak, "Salam hormat kepada leluhur." Leluhur. Warrior yang di samping tercengang, dan kemudian menatap pria paruh baya itu. Ini adalah Mukmin Wu yang dikenal sebagai leluhur Wu. Mata Hanolu di samping warrior yang juga melebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Jelas, dia tidak menyangka akan bisa melihat karakter legendaris saat itu di sini. Meskipun hanya seberkas jiwa atau roh, itu juga merupakan sosok legendaris dalam legenda. Mukmin Wu bahkan tidak melihat orang-orang keluarga Wu, matanya langsung tertuju pada Irene An, dan Irene An menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan. Melihat Irene An untuk waktu yang lama, Mukmin Wu mengangguk. Junior keluarga Wu, tidak ada yang sebanding denganmu. Mendengar kata-kata Mukmin Wu, orang keluarga Wu, tetua agung dan yang lainnya tiba-tiba terlihat agak jelek, tapi mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Di hati orang-orang keluarga Wu, Mukmin Wu bagaikan dewa. Pada saat ini, Mukmin Wu berkata lagi, "Jalan bela diri, jalan bela diri, sepertinya kamu sudah memahami arti prasasti batu yang aku tinggalkan ini." Sampai di sini, dia berhenti dan berkata, "Mulai sekarang, gadis ini adalah keturunanku." Area terlarang manapun di keluarga Wu, teknik apapun, seni bela diri apapun, sumber daya apapun, bisa dia nikmati. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan sebuah buku klasik tebal muncul di depan Irene An. "Pemahamanku tentang seni bela diriku sebelumnya akan berguna bagi kamu." Setelah berbicara, seluruh orangnya mulai berangsur-angsur menghilang. Irene An melirik buku kuno di tangannya, dan kemudian memberi hormat kecil kepada Mukmin Wu yang masih belum menghilang sepenuhnya. "Terima kasih." Di kejauhan, tetua agung dan orang keluarga Wu melirik Irene An, dan akhirnya mata mereka tertuju pada buku kuno di tangan Irene An. Warrior yang menemukan bahwa ketika mata tetua agung dan orang keluarga Wu jatuh pada buku kuno, ada jejak fanatisme di mata mereka, dan bahkan sedikit keserakahan. Pemahaman seni bela diri leluhur Wu. Bagi mereka kultivator bela diri, itu adalah benda ilahi. Dapat dikatakan bahwa begitu benda ini menyebar, pasti akan ada banyak master yang tak terhitung jumlahnya ingin merebutnya. Jangan bicarakan yang lain, orang-orang keluarga Wu ini sudah ingin merebutnya saat ini. Irene An melihat buku kuno di tangannya, lalu melihat tetua agung dari keluarga Wu, dan berkata, "Aku tidak akan mengambil barang-barang keluarga Wu, aku akan mengembalikannya ke keluarga Wu setelah aku selesai melihatnya." Mendengar kata-kata Irene An, semua orang di keluarga Wu awalnya tercengang, lalu gembira, tapi tetua agung justru menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata,
Nona, kamu adalah keturunan leluhur. Leluhur memberimu benda ini, maka itu adalah milikmu. Sampai di sini, dia berhenti sebentar dan berkata lagi, hanya saja aku memiliki satu permintaan yang kurang pantas, yaitu, aku harap Nona dapat memberi benda ini untuk aku buat salinan, bagaimana? Irenean melirik kuno di tangannya, lalu mengangguk. Boleh. Mendengar ini, ekspresi Tetua Agung langsung menjadi rileks. Terima kasih. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, Nona, kamu juga sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan leluhur. Kepala keluarga Wu sedang semedi, tapi aku bisa jamin, semua yang leluhur katakan sebelumnya, keluarga Wu akan melaksanakannya. Mulai sekarang, di belakangmu, ada keluarga Wu, dan keluarga Wu kami, adalah pendukung terbesarmu. Irenean tercengang, dia memikirkannya sebentar, dan kemudian menatap warrior yang, jelas, dia juga ingin memasuki keluarga Wu untuk mempelajari keterampilan seni bela diri keluarga Wu. Bagaimanapun, peradaban seni bela diri di dunia ini jauh lebih tinggi dari benua Tian. Ini adalah kesempatan milik Irenean, tentu saja warrior yang tidak akan keberatan, dia langsung mengangguk tanda setuju. Melihat warrior yang tidak keberatan, Irenean menoleh ke arah Tetua Agung dan berkata, baik. Meskipun dia berharap untuk pergi ke keluarga Wu untuk mempelajari metode dan teknik bela diri keluarga Wu, tetapi jika warrior yang tidak setuju, dia akan menolak tanpa ragu-ragu. Karena di dalam hatinya, warrior yang adalah yang terpenting. Tetua Agung melirik warrior yang, lalu pada orang tua di belakangnya. Bawa Nona ini ke Aula Yan Wu, ingat, dia memiliki otoritas tertinggi. Itu, bisakah aku ikut pergi juga? Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata. Dia tidak bercanda, dia benar-benar ingin pergi. Teknik bela diri keluarga Wu pasti sangat kuat, dan di antaranya, pasti ada teknik bela diri yang lebih kuat dari tinju langit dan pedang reinkarnasi miliknya. Aku juga ingin pergi, kata Hanolu cepat. Tetua Agung melirik warrior yang dan Hanolu, lalu Irenean. Silakan. Warrior yang. Irenean melirik warrior yang, lalu berkata, aku akan pergi melihat-lihat, panggil aku saat mau pergi. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu bersama orang tua itu. Setelah Irenean pergi, Tetua Agung itu menatap Hanolu. Bisa tinggalkan kami sebentar. Tepat saat Hanolu hendak berbicara, Tetua Agung tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan Hanolu langsung menghilang dari tempatnya. Warrior yang. Tetua Agung memandang warrior yang, melirik warrior yang, lalu berkata, orang keluarga yang. Warrior yang mengangguk. Tetua Agung sedikit merenung, lalu berkata, sejujurnya, aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga yang. Warrior yang melirik Tetua Agung, orang ini tidak akan menyerangnya, kan? Tapi Tetua Agung menambahkan dengan berkata, saat itu keluarga Wu berjanji kepada orang itu, benda ini, seseorang yang memiliki jodoh akan mendapatkannya. Benda ini, adalah sebilah pedang, sebilah dewa pedang, jatuh ke tangan kultivator pedang, bagi kultivator pedang, itu akan semakin kuat. Tapi jika kamu mengambil benda ini, itu berarti kamu harus mengemban beberapa hal. Apakah kamu bersedia? Hal apa? Warrior yang bertanya dengan hati-hati. Tetua Agung terdiam cukup lama, lalu berkata, kamu benar-benar ingin tahu? Warrior yang mengangguk dan berkata, tentu saja. Tetua Agung menatap lurus ke arah warrior yang cukup lama, lalu berkata, aku tidak akan memberitahumu. Warrior yang bersambung.